Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nur Alifah. Kali ini kita akan membahas tentang dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengidentifikasi unsur-unsur siklus hidrologi. Kedua, mengidentifikasi berbagai jenis perairan. Ketiga, mendeskripsikan manfaat hidrosfer bagi kehidupan. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi dampak hidrosfer bagi kehidupan. Oke, sekarang kita bahas mulai dari pengertian hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hidro yang berarti air dan sfer berarti lapisan. Hampir 3/4 permukaan bumi tertutup oleh air, baik air yang berada di perairan darat maupun air yang berada di perairan laut. Kita tahu air di muka bumi ini jumlahnya relatif tetap. Jika ada perubahan hanya wujudnya saja. Misal pada musim panas es mencair, pada musim dingin air menjadi membeku. Sekarang kita pelajari tentang siklus hidrologi. Kita tahu bahwa tadi air di muka bumi itu jumlahnya relatif tetap, tetapi tempatnya yang berubah. Maka itu disebut dengan siklus hidrologi. Air yang menguap itu disebut dengan evaporasi. Kemudian ada evotranspirasi, itu adalah gabungan penguapan dari benda biotik dan abiotik. Kemudian ada penguapan dari tanaman disebut dengan transpirasi. Kata kuncinya adalah T, tanaman, transpirasi. Dari penguapan tersebut, ini ya, titik-titik uap air yang mengumpul disebut dengan kondensasi. Uap air yang terbawa oleh angin kemudian tidak dapat membendung, maka turunlah hujan. Disebut dengan presipitasi. Air hujan itu ada yang mengalir ke permukaan disebut dengan runoff, contohnya sungai. Kemudian air hujan itu juga ada yang meresap, disebut dengan infiltrasi. Kemudian air yang meresap ini nantinya akan menjadi air tanah. Air yang meresap ini mengalir menuju ke laut. Jadi inilah namanya siklus hidrologi. Air mengalami perputaran dari laut kemudian ke daratan, meresap kembali ke laut dan begitu seterusnya. Kemudian macam-macam siklus hidrologi. Siklus hidrologi dibedakan menjadi 3. Ada siklus pendek, kemudian ada siklus sedang, yang ketiga siklus panjang. Apa sih yang membedakan dari ketiganya ini? Kita ulas perbedaannya. Kita lihat gambar ini. Siklus pendek, air menguap dari laut, ini ya, kemudian mengalami kondensasi turun lagi ke laut. Jadi kalau siklus pendek itu adalah dari laut kembali ke laut. Kemudian kalau siklus sedang itu penguapan dari laut, kemudian titik-titik uap air ini terbawa ke daratan, kemudian turun hujan di daratan. Kemudian yang ketiga ada siklus panjang. Di sini penguapan dari laut kemudian mengalami kondensasi, terbawa oleh angin, jatuh di daerah dataran tinggi.
bisa turun es. Jadi yang membedakan adalah tempat turunnya. Ingat, tempat turunnya. Siklus pendek dari laut ke laut. Siklus sedang dari laut ke daratan. Sedangkan siklus panjang dari dari laut menuju ke daerah dataran tinggi. Oke, bisa diterima di sini ya tentang perbedaan siklus hidrologi. Kemudian, setelah dari siklus tersebut, kita tahu air hujan itu ada yang meresap ke dalam tanah, ada juga yang ada di permukaan atau runoff. Maka di sini perairan darat ini bisa meliputi sungai, danau, rawa, dan air tanah. Sekarang kita bahas satu persatu dari perairan darat ini. Yang pertama adalah sungai. Kita tahu di daerah Indonesia itu reliefnya beraneka ragam dari daerah dataran tinggi sampai dengan daerah dataran rendah. Air mengalir dari daerah dataran tinggi ke dataran rendah. Kebetulan di sekitar tempat kita itu adalah daerah dataran rendah, maka akan kita jumpai banyak sungai. Contoh yang terdekat dari rumah kita adalah Sungai Brantas. Berdasarkan arah aliran sungai, sungai dibedakan menjadi 5. Yang pertama, sungai konsekuen. Ini gambarnya ya, kodenya K. Ini daerah pegunungan. Konsekuen adalah arah aliran sesuai dengan kemiringan batuan yang dilalui. Contohnya adalah Sungai Progo di lereng Gunung Merapi. Yang kedua, sungai subsekuen S. Arah alirannya tegak lurus dengan induk sungainya. Ini ya, tegak lurus. Contohnya adalah Sungai Opak. Yang ketiga, obsekuen. Arah alirannya berlawanan dengan arah kemiringan lapisan batuan dan arah aliran sungai konsekuen. Jadi ini berlawanan. Bukan berarti airnya naik loh ya, tetapi ini bisa meresap. Atau mungkin ada sebuah lereng ke sini. Nah, ini contohnya adalah sungai bawah tanah di daerah Kars Gunung Kidul. Kita tahu bahwa wilayah Indonesia bagian selatan itu kebanyakan adalah daerah kapur. Seperti di Tulungagung itu juga daerah kapur. Kemudian yang keempat ada insekuen. Sungai yang arah alirannya tidak dikontrol oleh kemiringan lereng dan struktur batuan. Ini biasanya berada pada daerah cekungan. Terakhir, ada resekuen, yaitu sungai yang mengalir searah dengan kemiringan lereng. Kemiringan lereng ya, ini resekuen berarti searah dengan konsekuen. Tetapi perkembangannya ini adalah belakangan. Ini contoh gambar pola aliran sungai. Ada dendritik yang bentuknya seperti dahan. Rektangular terjadi pada daerah patahan. Kata kuncinya apa? Ta. Rekta, patahan. Ada pinef, trelis, lipatan, lis. Ada anular, ini gambarnya. Paralel, sejajar. Ada radial. Radial dibedakan menjadi 2, radial sentripetal dan sentrifugal. Sentripetal itu adalah menuju ke pusat, sentrifugal meninggalkan pusat. Kemudian ini profil sungai dibedakan menjadi 3. Ada daerah hulu, daerah tengah, dan daerah hilir. Daerah hulu, yang atas tentunya ya, ini alirannya deras, dasar sungainya berbentuk huruf V. Daerah tengah, ini kecepatan alirannya sudah mulai berkurang, kemudian dasar sungainya sudah mulai berbentuk U, tetapi tidak begitu lebar dibanding dengan daerah hilir.
Untuk daerah hilir, ini arusnya sudah melemah dan dangkal serta bentuknya adalah berbentuk U. Kemudian ini adalah muaranya, muara sungai. Yang kedua, ada danau. Danau adalah tubuh air dalam jumlah besar yang menempati basin di wilayah daratan. Jadi ada sebuah cekungan besar kemudian terisi oleh air. Kita tahu contohnya ada danau vulkanik, danau tektonik, ada juga danau buatan. Contohnya itu waduk, ya itu termasuk buatan. Itu kan cekungan besar yang terisi oleh air. Kemudian yang ketiga ada rawa. Di daerah rawa. Rawa itu di Indonesia banyak terdapat rawa, terutama adalah di daerah-daerah pantai. Pantai timur Sumatera dan pantai selatan Kalimantan itu banyak sekali rawanya. Kalau kalian pengen tahu, di Tulungagung juga ada. Kita tahu wilayah Tulungagung itu adalah Jawa bagian selatan. Maka pada pertemuan antara daerah dataran dengan laut di sekitar pantai sana pasti ada rawa. Jadi biasanya airnya nyemek-nyemek gitu ya. Jadi ini nyemek-nyemek. Kenapa nyemek-nyemek? Karena airnya tergenang. Genangan ini bisa berasal dari air hujan, air sungai maupun sumber mata air di dalam tanah. Karena sudah jenuh tidak bisa meresap. Jadilah airnya tergenang. Kemudian untuk menghindari abrasi, maka di sini ada tanaman mangrove. Kalau kalian ingin tahu bagaimana sih hutan mangrove itu, kalian bisa ke Cengkrong. Di sana ada hutan mangrove, berbagai jenis tanaman mangrove. Oke, kita lanjut. Sekarang air tanah. Jadi air yang meresap ke dalam tanah. Jadi berada di permukaan, di bawah permukaan ya, dibatasi oleh satu atau dua lapisan tanah atau batuan yang kedap air. Jadi ini sumur di sekitar tempat kita ini termasuk air tanah. Airnya bersih. Kemudian manfaat air daratan ya, bisa sebagai sumber air minum, sumber tenaga, irigasi, ada perikanan darat. Banyak kita jumpai ini di sekitar kita, ikan gurami, ikan nila, dan sebagainya. Sarana transportasi, ini berarti daerah, contohnya di Kalimantan menggunakan sungai itu sebagai sarana transportasi. Ada bahan baku industri. Misalkan, ada juga sebagai tempat rekreasi maupun olahraga air. Lanjut, berikutnya. Ada perairan laut. Jadi yang pertama adalah perairan darat, sekarang kita ke perairan laut. Laut adalah bagian permukaan bumi yang cekung dan tertutup oleh air yang mempunyai kadar garam tinggi. Jadi yang membedakan antara perairan darat dengan laut itu adalah kadar garamnya. Kemudian ilmu yang mempelajarinya disebut dengan oceanografi. Perairan laut berdasarkan proses terjadinya dibedakan menjadi tiga, ada laut transgresi, regresi, dan ingresi. Laut transgresi ini adalah laut dangkal. Terjadi karena adanya genangan air laut terdapat pada daratan yang pada waktu berakhirnya zaman es. Laut Jawa, Laut Cina Selatan itu termasuk dangkal. Kemudian ada laut regresi, adalah laut yang menyempit yang terjadi pada zaman es karena penurunan permukaan air laut sebagai akibat adanya penurunan. Yang ketiga laut ingresi atau laut dalam. Ini banyak dijumpai di wilayah Indonesia bagian timur. Ada Laut Banda, Flores, Sulawesi maupun Laut Maluku. Ini pembagian zonanya. Perairan laut berdasarkan kedalamannya. Yang pertama ada litoral. Ini ya, litoral berarti berada di daerah pasang surut.
Kemudian yang kedua ada neritik. Neritik ini sinar matahari dapat menembus ke zona neritik. Kedalamannya kurang lebih sekitar 200 meter. Dengan sinar matahari bisa menembus ke sini, maka pada zona neritik ini dijumpai banyak jenis ikan dan tumbuhan laut. Kemudian semakin ke dalam di Batial, ini jenis ikannya sudah mulai berkurang karena sinar matahari sudah tidak dapat menembus. Paling dalam adalah zona abisal. Di zona abisal ini adalah morfologinya laut. Ini ada sebuah palung laut. Ini ya. Kalau orang yang terbawa arus kemudian masuk dalam palung, ini sulit ditemukan karena bentuknya sempit. Lanjut, sekarang kita ke jenis laut berdasarkan letaknya. Ada laut tepi, laut pertengahan, dan laut pedalaman. Tepi berarti daerah tepi dari sebuah benua. Pertengahan berarti antara dua benua, kemudian pedalaman itu adalah sebuah antara dua daratan. Contohnya adalah ada Laut Baltik dan Laut Hitam. Kemudian manfaat perairan laut. Yang pertama adalah sebagai sumber mata pencarian penduduk, sebagai sarana transportasi, pembangkit listrik, tempat wisata bahari, pengatur iklim, tempat pertahanan dan keamanan, serta sumber bahan tambang. Kita banyak jumpa ini ya untuk tempat wisata di Tulungagung karena daerah pantai. Kemudian, apa sih dampak hidrosfer bagi kehidupan? Dampak di sini dibedakan menjadi dua, ada dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah mencukupi kebutuhan makhluk hidup bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Kemudian yang kedua, membuat suhu di muka bumi tidak terlalu panas. Yang ketiga, menyediakan air tanah, hujan, dan sumber segala mata air. Kemudian apa sih dampak negatifnya? Kalau dalam jumlah banyak, itu bisa mengakibatkan banjir. Kemudian kalau terjadi sebuah patahan di laut, maka dapat mengakibatkan terjadinya tsunami. Oke, sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat Geo. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.